Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat ya, dilancarkan segala aktivitas maupun usahanya. Amin. Ya, raja kecil. Entah kenapa Presiden Prabowo lagi-lagi melontarkan kalimat yang sebenarnya saya rasa tidak perlu dikonsumsi publik ya, teman-teman, mengingat yang namanya pemerintahan punya sisi internal sehingga tidak perlu melemparkan polemik-polemik, apalagi polemik yang berbau apa ya, relasinya intinya, kata raja kecil ini menimbulkan polemik ya, yang tidak produktif tentu saja gitu ya teman-teman. Padahal sebaiknya hal-hal seperti itu ya koordinasi saja di internal sehingga ketika berpidato melemparkan hal-hal yang menyejukkan ya, membangun kebersamaan ya, kekompakan gitu. Dan ini dikritisi, disayangkan juga oleh beberapa pihak dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentunya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menyimak bagaimana gitu ya Seno Bagaskoro di sini mampu membuat argumentasi yang sangat baik gitu ya teman-teman. Di mana kan takutnya ada anggapan bahwa raja kecil ini kepala-kepala daerah PDIP takutnya gitu kan. Tetapi di sini Seno dengan sangat-sangat baik lagi-lagi ya teman-teman membuat sebuah argumentasi. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Presiden yang bicara memang tafsirnya menjadi cukup spekulatif, cukup beragam. Di satu sisi memang itu bisa jadi dimaknai sebagai sebuah bahasa metaforik. Artinya bahwa raja kecil itu barangkali sebagai sebuah elemen di dalam birokrasi, di dalam jajaran pemerintahan yang memang merasa tidak suka. Karena bagaimanapun juga ini kan menjadi semacam evaluasi terhadap pola kinerja termasuk tata kelola pemerintahan yang ada selama ini. Yang kemudian dalam bahasanya Pak Hashim itu ada banyak program-program dalam tanda kutip konyol yang kemudian terus dijalankan. Nah, maka kemudian efisiensi ini dilakukan. Tetapi kalau misal kemudian itu bukan metaforik, maka kemudian itu adalah basisnya real. Kalau real, maka setidaknya dua. Pertama, bisa jadi adalah kalau raja kecil adalah mereka yang berasal dari elemen di pemerintahan daerah, karena praktis di TKD itu transfer ke daerah itu ada 50,5 triliun dari anggaran yang harusnya ke daerah kemudian dipotong, terkena di situ. Atau di level kementerian atau jajaran di bawahnya. Nah, yang menjadi problem adalah proses filternya itu harus clear. Karena kalau misal tidak clear dan kemudian sifatnya unilateral pemotongannya, maka kemudian akan terjadi banyak sekali imbasnya. Nah, kalau misal kemudian yang menjadi pokok adalah dalam konteks tidak berpengaruh pada layanan dasar, that's fine, that's okay. Jadi Iya, polemik ya. ini kan metaforik ya. Jadi ini kan birokrasi baik itu di pusat maupun di daerah kan memang selama ini kritikan kita itu kan jamak cenderung status quo dan sebagainya. Namun terlepas dari itu, memang perintah dan instruksi presiden terkait dengan efisiensi ini harus juga dijawab oleh teman-teman di bawah, dalam hal ini di kabinet, kemudian di Kementerian Keuangan dan sebagainya, untuk menelusuri hal-hal yang sifatnya details, dan itu yang juga disampaikan oleh Presiden di beberapa kali kesempatan. Artinya apa? Tadi harus ditelusuri mana yang memang untuk pelayanan publik itu tentu tidak boleh dikurangi. Namun kemudian tadi yang sifat-sifatnya inefisiensi, pemborosan, kemubaziran, tentu itu akan dikurangi secara maksimal. Nah, oleh sebab itulah beberapa hari yang lalu Presiden melalui berkomunikasi juga disampaikan kepada Wakil Ketua DPR RI Profesor Sufmi Dasko untuk melakukan pengecekan atau restrukturisasi terhadap efisiensi yang sudah ada. Artinya pembahasan antara eksekutif dengan legislatif itu harus dilakukan sesegera mungkin untuk memastikan misalnya tadi yang disebutkan oleh Mas Umam tidak ada pengurangan atau sebutlah penghapusan alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang langsung terkait dengan pelayanan publik. Makanya kemarin kami misalnya dari Badan Penyelenggara Haji akan membahas bersama-sama dengan Komisi 8, namun karena memang masih ada beberapa hari ini ada upaya restrukturisasi untuk melihat apakah betul ada
pengurangan anggaran di sektor-sektor yang langsung terkait dengan kepentingan masyarakat. Barulah kemudian nanti hari ini sudah bisa dimulai pembahasan-pembahasan baru terkait dengan efisiensi tersebut. Jadi yang jelas Presiden sudah memerintahkan bahwasannya harus ditelusuri secara detail proses efisiensi ini. Jangan sampai tadi yang disampaikan oleh Mas Umam itu terjadi di pelayanan publik kita. Prinsipnya sebetulnya seperti yang selalu disampaikan oleh kepala-kepala daerah dari kami yang terpilih di periode ini, bahwa tentu saja kami akan sevisi dan senafas dengan Presiden. Artinya kalau memang visinya adalah prioritas pada efisiensi anggaran, tentu akan kita lakukan. Tapi tentu di saat yang sama kita harus cukup peka dengan apa yang menjadi perhatian publik. Artinya pada saat efisiensi anggaran itu dilakukan, yang penting mereka tidak terganggu kehidupan sehari-harinya. Ini yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Rakyat itu terganggu maksudnya gimana tuh? Rakyat agak nggak mau tahu juga sebetulnya berapa anggaran pemerintah untuk kemudian alokasi ABCDE. Yang rakyat mau tahu adalah apakah sehari-hari dalam ngurus pelayanan yang berkaitan dengan publik, berkaitan dengan kesejahteraan dirinya, dia akan dipermudah atau tidak? Apakah kesejahteraan hidupnya akan lebih baik atau tidak lebih baik? Apakah dia pada saat datang pada saat merasa hak asasi manusianya terganggu, Komnas HAM bisa melayani dengan baik atau enggak? Betul. Breakdown lengkapnya tadi Pak Umam sudah menyampaikan secara teknis. Tetapi artinya kita harus peka dengan itu. Yang mana kalau sudah prinsip dan spiritnya adalah efisiensi anggaran, jangan sampai kemudian kita malah menunjukkan teladan-teladan tidak baik terkait dengan itu. Itu yang hari ini menjadi perhatian. Kepala daerah kami di PDI Perjuangan semuanya senafas satu ya? nafas, satu irama, gitu ya. Siap membantu nggak nih? Kita siap mensupport dalam konteks melinearkan. Kita mengenal strategis. kita mengenal asasnya hari ini itu kan presidensialisme, Mbak. Artinya tunduk taat tegak lurusnya pada presiden. Jadi asas presidensialisme bukan mantan presidensialisme, bukan wapresidensialisme, tapi presidensialisme. Ya ini soalnya satu nafas siap membantu ini siap membantu masuk kabinet atau apa nih? Siap sevisi, siap senafas, siap masuk. Kemudian yang terakhir. Konteksnya kan kepala daerah tadi. Oh, iya. Nah, artinya Iya, pada saat kepala daerah dilantik, disumpah, maka tentu arahan dan haluan kebijakan presiden menjadi arahan dan kebijakan dari kepala daerah kami di PDI Perjuangan. Semuanya pada prinsipnya seperti itu. Ya ada beberapa pertama saya mulai dari ini tanggapan saja teman-teman. Yang saya kagumi dari Seno bagaimana dia membangun narasinya tentang melinearkan ya dengan presiden. Ini menurut saya luar biasa ya, seorang anak yang masih sangat muda, masih 21 tahunan gitu ya. Tapi bisa menganalisa dengan sangat orisinil gitu ya. Jadi jawaban-jawabannya itu bukan jawaban titipan yang sudah dipersiapkan sebelumnya karena dia masih muda sehingga partai menuliskan semua apa yang harus diucapkan, tapi apapun yang menjadi argumentasi lawannya ya atau isunya, dia itu bisa membuat sebuah jawaban yang membuat nyaman PDIP, tidak menimbulkan polemik baru, bahkan tidak blunder sama sekali gitu ya. Tadi dia mengatakan mencoba melinearkan dengan presiden. Nah, ini bagus sekali. Jadi dia tidak bilang dia akan 100% tentu ikut, tapi dia mendukung. Artinya tentu harus ada perbedaan-perbedaan sikap dalam kondisi tertentu. Misalnya teladan. Nah, dia sambungan lagi ke teladan. Jangan sampai udah efisiensi malah tidak menjadi teladan. Ini isu stafsus kemarin di mana Master Deddy Corbuzier diangkat di saat banyak honorer gitu ya yang dirumahkan karena efisiensi. Nah, ini kan kata kunci dari sini tadi teladan tadi. Nah, jadi ada banyak poin yang bisa kita ambil dari argumentasi Seno Bagaskoro ya teman-teman, walaupun tidak panjang tapi dia bisa merangkum dan menjawab semua isu yang ada ya. Apakah raja kecil ini kader-kader PDIP? Sudah dibantah mencoba melinearkan, tetapi dia balas kritik ya teman-teman, di mana jangan sampai mengganggu sektor publik, dan dia balas lagi bahwa di mana teladan ini menjadi penting kalau bicara efisiensi ya. Jadi artinya isu yang panas ini seperti stafsus ya harusnya tidak perlu terjadi ya kalau memang niatnya menjadi teladan. Sangat bagus ya Bung Seno. Ya kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.